Remaja sebagai peserta ini Majelis Jemaat HKBP Menteng mengucapkan selamat hari Minggu dan salam sejahtera kepada segenap warga jemaat, khususnya remaja yang datang beribadah pada hari ini dan yang beribadah di rumah. Tuhan memberkati kita sekalian. Marilah kita memasuki ibadah remaja di Minggu Pentakosta, peringatan turunnya Roh Kudus, dengan bernyanyi untuk memuliakan nama Tuhan. Dari Praise and Worship 1 nomor 60, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus, bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 402 ayat pertama, Kuperlukan Juru Selamat. Perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Pentakosta hari ini, yaitu dari kitab Galatia 5 ayat 16. Demikian hukum Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 686 ayat 1 dan 2, Ramun Doau. Ramun doau tu jolomi gok dosa ki urasiau, oh Yesus biru biru idison doa patau maaf naro doa tu jolomi gale doa urupiah, oh Yesus Allah mudarmi dison doa patau maaf. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita akan kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 4. Tuhan, Kau Gembala kami. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis dalam kitab Yehezkiel 37 ayat 11 sampai ayat 14. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang." Oleh sebab itu, berbuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu kembali hidup, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 461 ayat 1 dan 2. Songgop Tuhami. Songgop Tuhami nadi jolomon, oton dini debat kaki, uhir batik mutoro angkinon, oton dini debat kaki, bereng sihol hudi haroromi, molohoro dahi saton diki, dihon matu awon apimi, oton dini debat kaki. Suruton dim palua onawon, palua ma ode bata, bereng daging kutoniku dison, palua ma ode bata, dau mapangam bati soarami, kistak nida bin sandok diriki, nama ngarsani tokong ton dini, palua ma ode bata. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita
sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta remaja. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Warta Remaja Ibadah Minggu tanggal 23 Mei 2021. Nama minggunya adalah Minggu Pentakosta. Kita bersyukur pada hari ini kita dilayani oleh pelayan firman Inang Pendeta Rita Siagian, pelayan liturgis Inang Sintua Rimona Situmeang Boru Panggabean, song leader Matius Siagian, pianis Marsden Pardede, organis Aldo Pardede, gitaris Yosia Sitorus, dan pewarta saya sendiri Monika Simarmata. Pengumuman yang pertama, teman-teman jangan lupa ya untuk hadir kembali di ibadah kita minggu depan tanggal 30 Mei pukul 7.45. Dengan link yang sama dan nanti akan di-share ulang sebagai reminder di grup WhatsApp dan lainnya teman-teman. Jadi, teman-teman dimohon untuk selalu memperhatikan grup WhatsApp dan lain. Pengumuman yang kedua, teman-teman, kami ingatkan kembali bahwa seperti biasa, dalam ibadah minggu virtual ini, persembahan kita akan mengikuti ibadah umum dalam bentuk transfer ke rekening atau melalui QR Code yang akan tertera di layar nanti saat persembahan ya teman-teman. Untuk pengumuman yang ketiga, kita bersyukur untuk teman-teman kita yang berulang tahun di minggu ini, yaitu Jonathan Panggabean tanggal 18 Mei dan Yohana Simanjuntak tanggal 18 Mei. Kami ucapkan selamat ulang tahun dan kiranya semakin bertumbuh di dalam Tuhan ya. Demikian Warta Remaja hari ini. Selamat hari Minggu teman-teman. Shalom. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 410 ayat 1 dan 4. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan
Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di hari peringatan Pentakosta yang tertulis dalam Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai dengan ayat 15. Mari kita ikuti bersama-sama. Inang Pendeta membaca untuk kita semua. Pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik, berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa yang kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasaan dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikian firman Tuhan. Shalom, Horas. Selamat hari Minggu untuk semua anak-anak remaja HKBP Menteng yang baik-baik, yang setia, taat mengikuti ibadah HKBP Menteng dalam ibadah remaja. Minggu ini dikatakan Minggu Pentakosta. Artinya Penta 50, Kosta hari. Hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi hari ini patutlah kita syukuri. Karena sudah lengkaplah pekerjaan Tuhan di dunia ini. Maka datang lagi Roh Kudus untuk menyertai kita. Adik-adik remaja, boleh enggak kita bayangkan kalau seseorang mau pergi, guru kita mau pergi, atau ada acara perpisahan dengan teman kita, dia mau sekolah ke luar negeri, atau kemana aja yang kita tidak bertemu lagi. Oh, sungguh sangat sedih ya. Kita biasanya meneteskan air mata, sedih, nangis. Aduh, aku nggak ketemu lagi, aduh gimana sih. Walaupun dia sekolah ke luar negeri seperti sukacita ya. Atau kita berpisah dengan guru kita yang pindah
pekerjaannya ke yang lebih bagus ya. Tentu kita sedih. Apalagi orang tua kita mau pergi gitu ya. Mama mau pergi dulu ya, sebentar ya. Tugas luar kota ya. Sedih juga ya. Nah, begitulah Tuhan Yesus hendak meninggalkan murid-muridnya. Dalam keadaan sedih. Dalam keadaan tidak menentu hatinya. Tapi Tuhan Yesus mengutarakannya. Di sini, hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Jadi selama ini rupanya murid-murid Tuhan Yesus itu karena Tuhan Yesus sudah bangkit, ya udah enggak kenapa-kenapa lagi. Udah. Mereka senang-senang aja. Rupanya Tuhan Yesus mengatakan ini. Aku akan pergi. Kamu tinggal di sini. Langsung nangis itu. Tapi kepergian Tuhan Yesus itu enggak kemana-mana kok. Kemana? Ke rumah Bapa di sorga. Untuk menyediakan tempat bagi kita. Bagi orang-orang percaya. Coba kita baca itu. Di Yohanes 14. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saking sedihnya, semua murid-murid Tuhan Yesus sepertinya mau dipegang, mau tidak diperbolehkan Tuhan Yesus. Tapi percayalah, ada roh penghibur, ada roh yang harus menyertai. Jangan kalian bersedih. Jangan kalian hambat perjalananku. Tetapi yakinilah bahwa ada yang akan menyertai. Begitu. Makanya Roh Kudus diutus untuk menyertai semua murid-murid Tuhan Yesus. Semua orang percaya. Makanya dikatakan di sana. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percaya karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi jangan hanya sedih-sedih aja. Kalau kita mengasihi guru kita, mari kita lakukan apa yang sudah diajarkannya. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, jangan kita sedih kalau Tuhan Yesus naik ke surga, tidak kelihatan lagi, tetapi Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita, mengajar kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apa pekerjaan yang dilakukan Tuhan Yesus? Itulah yang harus kita kerjakan. Jangan fokus dengan kepergian Yesus. Jangan fokus dengan kesedihan-kesedihan, tetapi fokuslah kepada pekerjaan Tuhan Yesus. Siapa yang menguatkan? Siapa yang akan menuntun? Siapa yang akan mengajari? Tentu Roh Allah yang akan disuruh oleh Tuhan Yesus. Jadi perbedaannya tidak ada. Disinilah yang mengatakan Tritunggal itu. Allah Bapa Pencipta berinkarnasi kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan turunlah Roh Kudus. Fungsinya sama. Sama-sama Tuhan. Sama-sama bekerja untuk kita. Roh Kudus Allah yang terakhir. Allah yang memperlengkapi semuanya. Trinitatis.
Allah yang tiga. Jadi nggak boleh lagi main-main. Kalau Yesus Kristus berjalan ke Galilea, ke Judea, kemana-mana. Dilihat orang, dilihat pengajarannya, didengarkan suaranya. Tetapi roh Allah ini nggak bisa dipegang.
Allah kami Tuhan Yesus aja kok. Kami nggak pernah mengatakan Roh Kudus. Allah kami Allah Bapa kok. Ya, di sekolah-sekolah di mana kita belajar. Ada orang yang membeda-bedakan itu. Rupanya tidak. Allah Bapa ada dalam anak, Allah anak ada dalam Roh Kudus, Allah Roh Kudus ada di dalam Bapa. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah bersama-sama dengan kita. Dan firman itu akan menyuruh Roh Kudus supaya melanjutkan pekerjaannya. Jadi sekarang penghiburan bagi kita tidak terfokus lagi kesedihan. Kami nggak lihat Tuhan Yesus lagi. Kami nggak lihat, nggak ada tahu di mana tuh. Bukan. Kita fokusnya adalah mengerjakan, melanjutkan pekerjaan yang sudah dibuat, yang sudah dinyatakan oleh Yesus Kristus. Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus akan memberkati kita. Roh Kudus akan memampukan kita. Itulah gunanya kita merayakan hari turunnya Roh Kudus. Supaya makin kita disegarkan, supaya kita makin menyadari bahwa Roh Allah tetap ada menyertai kita. Jangan kita sedih. Kemampuan diberikan melalui penyertaan Roh Kudus. Untuk itu anak-anak remaja ya, Inang harapkan kalian tetap setia untuk mengikuti firman Tuhan. Walaupun kita berjauhan, Inang di gereja, kalian di rumah, tapi sama-sama disertai oleh Roh Kudus. Cuman Roh Kudus itu harus kita pelihara di dalam kehidupan kita. Kalau kita berbuat jahat, mau enggak datang Roh Kudus sama kita? Enggak mau. Kalau kita buat dosa, mau enggak Roh Kudus datang sama kita? Ya enggak kita rasakan lagi. Roh iblis yang menguasai kita. Tetapi kalau kita satukan hati kita, pikiran kita, bersaat teduh kita nikmati firman Tuhan, Roh Kudus akan menolong kita untuk mengerti. Walaupun tidak semua Inang terangkan semuanya, tetapi Roh Allah pasti membantu kalian untuk mengerti firman Tuhan. Tapi jangan hanya sekali mendengarkan firman Tuhan. Terus, menerus, continue. Jangan sesekali saja. Jangan kalau bangun baru mendengarkan firman Tuhan. Jadi anak-anak, remaja kalau mau mendengarkan firman Tuhan, ibadah minggu 745 setiap minggu, mandi dulu, gosok gigi dulu, sarapan dulu, baju bagus, baru enak. Itu cara kita untuk menghadirkan Roh Allah bekerja di dalam kita. Kalau kita enggak mandi, enggak gosok gigi, datang roh iblis. Kan ada roh-roh dunia ini kan, ayolah tidur aja. Itu enggak usah dinyalakan kameranya, enggak kelihatan kok Inang pendeta juga itu rekam-rekam aja kok, enggak dilihat kok. Tapi Roh Allah ada. Takut ya? Jangan kita bohong ya. Mari kita jujur. Karena Roh Tuhan melihat kita, tersenyum-senyum melihat kita. Ih anakku, ini bandel ini. Kapanlah kau berubah? Berubahlah. Jangan seperti ini. Kalau mengikuti ibadah itu mandi dulu, gosok gigi dulu, sarapan, ganti baju yang bagus gitu ya. Jangan hanya dinyalakan saja laptopnya. Jangan hanya ini saja. Karena kita dengan firman itu kita dikuatkan, kita dihiburkan, kita diterangkan bagaimana Tuhan menyertai kita dengan penyertaan Roh Kudus. Ada amin? Amin? Iya, amin. Jadi hari Pentakosta ini hari sukacita bagi kita. Mari kita nikmati dan izinkan Roh Allah menguasai hati dan pikiranmu kemanapun kamu. Belajar di rumah, di sekolah, di mana-mana. Roh Allah itu hadir melihat kehidupanmu. Dia selalu mengajar untuk kebenaran,
untuk menghibur kita waktu sedih. Jangan kita galau, ragu dalam menjalankan kehidupan kita, karena Tuhan ada tetap bersama-sama dengan kita dengan Roh Allah, Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami boleh beribadah di hari Pentakosta ini, hari peringatan turunnya Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, kami tidak merasa ditinggalkan oleh Allah, tetapi Allah selalu ada bersama-sama dengan kami, yaitu Allah Roh Kudus, yang menuntun kami kepada kebenaran, yang menghibur kami waktu sedih, yang menuntun kami untuk melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus ada di dalam hati kami untuk mengerjakan pekerjaan yang baik, menyadarkan kami akan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami dalam kehidupan kami ini melakukan yang baik di hadapan Tuhan, karena kami selalu disertai oleh Roh Tuhan. Izinkan kami Tuhan supaya kami mempunyai kekuatan untuk menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati orang tua kami, menyenangkan hati guru-guru kami, menyenangkan orang-orang yang bisa hidup bersama dengan kami yang di sekeliling kami, yang membantu kami. Terima kasih Tuhan, ibadah remaja ini boleh kami lakukan dengan baik. Kiranya ke depan juga Tuhanlah yang menyertai kami, terlebih Tuhan membuat wabah virus corona ini jauh dari kami, supaya kami boleh bertemu muka, supaya kami boleh bersekutu, supaya kami boleh bersama-sama menaikkan pujian dengan suara yang nyaring, duduk bersama, berdoa bersama. Kami mengharapkan itu ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan atas permohonan kami. Bapa di sorga, kami mau berdoa untuk semua orang tua kami, orang tua remaja. Engkau Tuhan yang memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, kecerdasan, kebijaksanaan, supaya menuntun kami ke jalan yang benar. Berkati pekerjaannya, supaya kami boleh menerima berkat dari orang-orang tua kami. Berkatilah juga gerejamu, HKBP Menteng Jalan Jambu, yang sudah menyediakan bagi kami ibadah ini. Kami bisa bertemu dengan Tuhan, walaupun di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah dari ruang virtual ini. Tetapi kami tidak akan terpisah dari kasih dan penyertaan tangan Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami semakin layak menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, kita melanjutkan ibadah kita dengan bernyanyi dari PW1 nomor 6. Sembari kita mengumpulkan persembahan. Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan
tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Baik, kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oras, shalom, salam sehat untuk kita semua. Remaja HKBP Menteng, tetap sukacita, bahagia. Aras!